kembali lagi di program Portal, khusus untuk hari ini dalam tema PPKM darurat yang diterapkan di Jawa Bali. Untuk membahas lebih lanjut mengenai program tersebut, telah bergabung bersama saya Kasat Satpol PP Kota Magelang, ada Bapak Singgi. Siap. Selamat siang Pak Singgi. Selamat siang Mbak Dinda. Terkait tentang pembahasan kita hari ini mengenai PPKM darurat yang diterapkan di wilayah Jawa Bali, khususnya Kota Magelang. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi mohon izin saya sampaikan beberapa hal berkenaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 ya. Artinya PPKM yang sudah didasari dengan surat edaran Wali Kota Magelang ya. Itu juga mempertimbangkan kondisi di lapangan ya. Jadi nampaknya ini fenomena COVID ini yang ada di lapangan sungguh semakin luar biasa, menunjukkan tren yang terus meningkat, baik yang terdampak terkonfirmasi positif yang isolasi di rumah sehat. Kami sampai membuka di 3 lokasi, yaitu di Hotel Borobudur Indah, kemudian di Hotel Safira, dan satu lagi di Poltekkes. Ya artinya itu, dan daya tampung sudah semakin kewalahan kita. Belum lagi kalau kita bicara yang rumah sakit yang semuanya sudah full ya. Ada RSUD Tidar, kemudian juga RSJ Dr. Sujono, dan RST ya. RST itu semuanya penuh ya. Artinya ini sesuatu yang memang sungguh-sungguh darurat dalam artian real ya. Real. Jadi kalau tidak diambil kebijakan seperti itu, apa yang istilahnya perlakuan yang darurat ini tentu akan sangat riskan ya. Sangat berisiko ya. Itu Mbak Dinda. Kemudian Pak, penerapan PPKM darurat ini mencakup wilayah yang cukup luas tentunya, Jawa dan juga Bali. Menurut Bapak, apakah upaya yang diambil pemerintah ini tepat sasaran? Ya, saya melihat ini juga suatu sangat kebijakan yang sungguh luar biasa, dan menurut hemat kami itu sungguh sesuatu yang dibutuhkan ya. Jadi kenapa itu berlaku Jawa Bali? Ya itu memang kita tahu nggak, bagaimana populasi penduduk yang luar biasa tinggi, kemudian mobilitas penduduk juga sangat tinggi. Ya jadi kalau diberlakukan secara parsial per kota itu artinya tidak bisa mengatasi secara tuntas ya. Ya, satu daerah nggak bisa klaim bahwa di daerah kami zonanya oranye atau kuning atau hijau, sementara yang lain yang merah, artinya diberlakukan secara berbeda. Sangat berisiko. Ya, bagaimana bisa membatasi masyarakat bermobilitas ke satu daerah yang lain? Nah, jadi alangkah baiknya memang perlakuannya harus sama. Soal nanti bagaimana kebijakan kepala daerah untuk menerjemahkan lebih lanjut, artinya tetap berlaku yang PPKM darurat, tapi dengan ukuran-ukuran tertentu, tentu sudah melihat dari kondisi di lapangan. Tapi secara umum harus berjalan itu, harus berjalan. Kalau di wilayah khususnya Kota Magelang sendiri, Pak, kira-kira wilayah mana yang memang harus penerapan PPKM darurat ini tetap dilaksanakan di wilayah itu? Ya. Jadi kami selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Mbak Dinda. Artinya untuk memetakan zonasi mana yang memang itu sangat rawan, utama yang merah, itu harus kita prioritaskan ya bersama-sama dengan yang pemangku wilayah ya, mulai dari kelurahan, RW dan RT. Itu harus bergerak secara simultan ya. Jadi di tingkat kota kami tetap bergerak secara gabungan baik dari Satpol PP, TNI dan Polri. Nah, sementara teman-teman kami yang ada di wilayah hidup di dalam, ada lurah, RW, RT, itu juga harus bergerak. Ya. Jadi harus seperti itu. Ya. Harus ada sinergi dari seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah ya Pak? Ya, betul sekali ya. Dan tidak boleh jenuh ya. Harus selalu kita harus istilahnya juweh untuk memantau, untuk mengingatkan saudara kita mengenai pentingnya protokol kesehatan. Kalau PPKM darurat yang diterapkan di Kota Magelang ini melibatkan dari elemen pemerintah apa saja Pak? Ya, jadi memang secara normatif sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman COVID-19, maupun yang terkini adalah surat edaran tentang PPKM darurat COVID-19, itu kan leadingnya adalah Satpol PP. Ya,
Kami nyaman nggak nyaman memang itu yang tanggung jawab di lapangan adalah Satpol PP. Dan pelaksanaan di lapangan Satpol PP bersama-sama minta backup dukungan dari TNI dan Polri dan juga perangkat daerah yang lain seperti ada dinas kesehatan, dinas perindak, kemudian juga ada dinas perhubungan. Itu kita bersama-sama turun ke lapangan. Day to day, ya. Jadi berkelanjutan dan Ya. bekerja sama dengan Betul, banyak ya, elemen betul ya, sekali Pak, Mbak Dinda, tentunya. betul sekali ya. Kemudian di aturan yang disampaikan terkait Ya. tentang PPKM darurat ini banyak sekali poin di dalamnya Pak, bahkan lebih dari 10 poin Ya, aturan ya, tentang ya, ya, ya. penerapan PPKM darurat. Betul sekali ya. Saya ingin tahu pendapat Bapak, tapi Ya. tahan dulu Ya. karena kami akan Ya. kembali sesaat lagi tetap di portal. Anda masih menyaksikan program Portal MJTV, Pawartone Wong Magelang. Masih membahas tentang PPKM Ya, darurat siap. Pak Singgi, Ya, terkait terima pertanyaan kasih, Mbak saya yang Dinda. tadi. Ada banyak sekali poin terkait PPKM darurat, bahkan saya membaca itu lebih dari Ya, 10 ya, poin. ya, ya. Apakah dengan poin sebanyak itu Ya. tidak merugikan bagi masyarakat? Ya, jadi begini Mbak Dinda ya. Sekali lagi headline-nya dari yang namanya PPKM darurat COVID-19 itu kan pembatasan, bukan menghentikan ya. Ya, kita tidak ada yang sifatnya lockdown. Artinya aktivitas sosial ekonomi masih jalan. Hanya memang dibatasi dalam batas-batas tertentu. Contohnya seperti aktivitas ekonomi, berjualan, ya tentu kan sudah tidak lagi model berkerumun, nongkrong di situ, konsumsi di situ. Ya, jadi kita terapkan take away, itu satu hal. Yang kedua juga kita batasi jam layanannya, itu juga kita batasi. Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah menghindari adanya kerumunan. Yang terindikasi selama ini kajian dari teman-teman kami di bidang kesehatan itu potensi sekali ya yang memberi dampak terkonfirmasi COVID-19 ya. Masa kita nggak percaya dengan yang kajian seperti itu Iya, ya. betul. Ya artinya sekali lagi memang kami harus rigid ya, harus rigid mengatur sedemikian rupa, tapi sekali lagi bukan berarti kita mematikan kegiatan sosial ekonomi ya. Itu perlu ditekankan loh Pak, Ya, tidak ya. mematikan kegiatan masyarakat. Ya. Makanya itu kami di lapangan harus ekstra hati-hati komunikasi dengan para pelaku usaha, dengan masyarakat. Kami harus hati-hati, ya, karena ini sangat sensitif ya, menyangkut kegiatan ekonomi ya. Ya. Itu sangat sensitif ya. Tapi kan kita juga mengedepankan bahwa keselamatan masyarakat itu kan di atas segala-galanya. Iya. Jadi harapan kami dengan pemberlakuan seperti ini, yang PPKM darurat COVID-19 ini, dua hal bisa berjalan, dua sisi ya. Ya aktivitas masyarakat, sosial ekonomi jalan, tapi keselamatan juga harus kita jaga, kita prioritaskan juga. Mengingat Iya. kasus COVID Betul, meningkat lagi ya Pak ya. Ya. Kemudian selama diterapkan PPKM darurat ini Ya. dari tanggal 3 Juli ya Pak, Ya. sampai hari ini, apakah dari Satpol PP sudah mengalami kesulitan untuk menertibkan masyarakat? Ya, alhamdulillah kalau kesulitan yang sangat-sangat serius saya kira enggak Mbak Dinda. Kami berterima kasih pada masyarakat Kota Magelang khususnya itu relatif kooperatif ya. Kooperatif. Enak sekali kita memahamkan ya. Walaupun kami juga sebetulnya juga ikut prihatin juga ya. Karena tentu omset mereka juga tentu ada pengaruhnya juga. Ya, tapi saya terima kasih masyarakat bisa menyadari cukup kooperatif. Kalaupun ada satu dua yang memang belum, itu pun kami juga nggak jenuh-jenuh, kami tetap mengedukasi ya, mengedukasi ya. Nampaknya nggak elok lah kalau langsung serba tindakan-tindakannya. Mengedukasi, memahamkan. Kami hanya ingin bahwa ketika itu sudah tertib di masyarakat itu bukan karena kehadiran kami, tapi karena kebutuhan. Oh iya betul bahwa di Kota Magelang itu memang kondisinya seperti ini, berarti kami harus hati-hati. Itu harapan kami seperti itu. Bukan karena lantaran kami datang, kemudian mereka ada rasa cemas, takut, kemudian patuh. Kan bukan itu yang kita butuhkan. Iya. Ya, tapi kesadaran bahwa itu suatu kebutuhan semuanya. Memang Mbak Dinda nggak nyaman, situasi ini nggak nyaman.
untuk semuanya. Baik mereka beraktivitas usaha, omsetnya menurun, itu juga. Tapi kami juga nggak nyaman. Kami harus setiap hari siang dan malam harus ke lapangan, yang dengan diliputi juga suasana nggak tenang juga. Karena di lapangan resikonya banyak dalam situasi seperti ini. Dan itu kami lakukan siang malam, nggak ada putusnya. Selalu standby 24 jam ya Pak? Iya, kan nggak nyaman juga. Tapi kan semuanya kan demi untuk semuanya, untuk masyarakat, untuk kita semuanya tetap sehat dan aman dari terkonfirmasi COVID-19 itu. Berarti memang tugas yang tidak mudah ya Pak? Sangat-sangat nggak mudah, tapi harus dilakukan. Memberikan edukasi ke masyarakat dan kesadaran yang sulit dicari. Ya, endingnya kami itu penyadaran, bukan semata-mata kita hanya istilahnya menegur kemudian melakukan tindakan. Tidak, kami nggak ingin seperti itu. Kemudian dari pihak Satpol PP sendiri, antisipasi apa sih Pak yang sudah dilakukan terkait dengan PPKM darurat ini untuk meminimalisir hal-hal pada saat misalkan tindakan agar masyarakat mungkin bisa diberitahu dengan baik tanpa tersinggung, itu upaya apa ini? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi kami koordinasi dengan yang langsung pemangku kepentingan ya, dari instansi atau organisasi perangkat daerah yang lain, khususnya kalau untuk kegiatan usaha tentu kan kami koordinasi dengan Disperindak untuk keluarga surat edaran, dan sudah berjalan ya surat edaran supaya mereka tahu lebih awal. Yang pertama, kemudian kami di lapangan juga kita sosialisasikan dengan stiker. Kami pasang stiker-stiker itu, pasang stiker ya, supaya konsumen itu pun juga tahu ya, tahu bahwa itu kebijakan yang berjalan selama ini, selama PPKM darurat COVID-19 ini adalah takeaway, bukan konsumsi di tempat. Itu kami pasang stiker ya, sambil kita pahamkan pada pelaku usaha, bahkan kepada yang mereka yang kedapatan baru konsumsi jajan di situ, kami pahamkan juga supaya nyaman semuanya, semuanya nyaman. Jangan sampai nanti pihak pelaku usaha dikira nanti mempersulit konsumen, kan nggak elok ya. Iya, betul. Kami pahamkan semuanya. Iya. Nah kemudian kalau ada masih aktivitas yang menyiapkan segala sesuatu meja dan kursi, kami bantu pernahke untuk dia ditata supaya tidak digelar. Itu ya. Kemudian yang terakhir Pak, pesan atau himbauan kepada masyarakat terkait PPKM darurat ini? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi khusus pada masyarakat Kota Magelang, kami dari Satpol PP tentu juga atas nama tim kami di dalamnya ada dari TNI, Polri, juga Dinas Perhubungan, juga instansi yang lain yang terlibat di dalam kegiatan kami untuk pengendalian PPKM darurat COVID-19, mengajak semua masyarakat untuk patuhi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah kota. Ada surat edaran wali kota tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19. Nah tentu semuanya sudah melalui kajian bahwa ketika itu dipatuhi oleh semuanya, tentu kita semuanya ya istilahnya akan terselamatkan lah. Ya paling tidak saudara kita yang sekian hari semakin banyak yang menjadi korban dampak COVID-19 ini, insya Allah bisa kita kurangi. Dan tentu doa dan harapan saya, masyarakat Kota Magelang yang ini masih nampaknya zonasi ini juga masih relatif mengkhawatirkan, karena juga kita ada zona merah di wilayah tertentu, marilah kita berupaya supaya itu bisa kita turunkan. Harapan saya tetap semangat, jangan melemah, yang penting kegiatan tetap berjalan, sementara kesehatan kita semua juga bisa terjaga. Itu harapan kami dari Satpol PP Kota Magelang. Dan maaf barangkali kami di lapangan juga ada hal yang mungkin dalam komunikasi kepada warga masyarakat, pada pelaku usaha ada hal yang enggak nyaman, tentu kami atas nama institusi kami juga mohon maaf yang seterusnya. Tapi intinya kami semua mengajak semuanya harus sehat. Betul Pak. Yang jelas membutuhkan sinergi dan kerjasama dari pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih Pak Singgi atas waktunya dan informasi yang disampaikan sangat membantu masyarakat nantinya lebih memahami tentang PPKM darurat ini. Siap. Demikian Portal edisi hari ini. Anda dapat terus menyaksikan siaran Portal melalui aplikasi JPM Stream atau channel YouTube di Portal MCTV. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Dinda Bestari dan sampai jumpa.